Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi ya. Kita sekarang akan membahas tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mempelajari tentang ciri-ciri, struktur, pengelompokan, dan cara hidup bakteri. Nah, kita mulai dengan ciri-ciri bakteri ya. Yang pertama, bakteri ini merupakan organisme mikroskopik. Disebut mikroskopik kenapa? Karena memang ukurannya sangat kecil, yang itu memiliki diameter 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Kemudian ciri lain dia juga bersifat uniseluler atau bersel satu dan umumnya adalah hidup berkoloni atau berkelompok. Kemudian memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidoglikan. Bersifat prokariotik, artinya belum memiliki membran inti sel, memiliki ribosom sebagai tempat sintesis protein, memiliki DNA, dan pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri dapat membentuk endospora, yaitu satu struktur istirahat ketika bakteri tersebut berada di dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. Nah, ciri lainnya adalah ada yang memiliki flagela sebagai alat gerak, ada juga yang tidak memiliki flagela. Umumnya berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Umumnya juga tidak berklorofil dan sifat hidupnya ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Nah, berikut ini adalah struktur dari bakteri ya, yaitu bentuk dari bakteri disebut juga sebagai struktur sel prokariotik, yaitu struktur sel yang belum memiliki membran inti sel, sehingga bagian yang berada di dalam nukleoid yaitu berupa DNA ini masih bercampur atau bergabung dengan bagian yang lainnya. Nah, ini adalah yang berwarna biru merupakan DNA. Nah, kemudian bagian lain adalah adanya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang berbentuk koloid yang merupakan atau berisi molekul yang dibutuhkan untuk kegiatan metabolisme. Terdapat ribosom, mesosom, dan juga plasmid. Plasmid berbentuk cincin berisi gen yang penting untuk pertahanan diri dan juga terdapat dalam sitoplasma. Kemudian bagian lainnya juga terdapat yang disebut dengan ribosom. Ada juga pili yang itu sebagai alat lekat dengan bakteri yang lain. Kemudian ada juga flagela. Nah, flagela ini membantu pergerakan bakteri. Bagian lainnya dari struktur sel prokariotik adalah adanya kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelubungi membran sel. Kemudian ada dinding sel, yaitu berfungsi memberi bentuk pada sel dan mengandung bahan peptidoglikan. Serta ada membran sitoplasma yang berfungsi juga sebagai pelindung. Nah, berikutnya adalah pengelompokan bakteri. Nah, berdasarkan jumlah flagelnya, bakteri dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang disebut dengan atrik. Atrik artinya bakteri yang tidak memiliki flagel. Ya, bisa Anda perhatikan gambarnya. Jadi yang pertama ini adalah atrik. Di sekitar permukaan tubuhnya tidak ada flagelnya. Kemudian ada monotrik. Mono artinya satu dan trik itu flagel. Jadi satu flagel pada salah satu ujungnya. Kemudian ada lopotrik, banyak flagel pada salah satu ujung. Amfitrik, banyak flagel pada kedua ujung. Dan peritrik memiliki banyak flagel di sepanjang permukaan tubuhnya. Nah, kemudian ada lagi pengelompokan bakteri berdasarkan bentuk selnya. Nah, berdasarkan bentuk sel, ada yang disebut dengan bentuk kokus, yaitu bentuk bulat. Ya, seperti contohnya, ada monokokus, artinya bentuk bulat yang jumlahnya 1, diplococcus, tetracoccus, 4, kemudian streptococcus berbentuk rantai, staphylococcus berbentuk seperti anggur, dan sarcina berbentuk seperti kubus. Selain bentuk kokus, ada juga bentuk yang lain yaitu basil.
Basil itu artinya batang. Jadi bentuk bakteri berbentuk batang. Ya, jadi ada apabila bentuk batangnya satu, dia berarti monobasil, diploblasil, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang lainnya adalah spiral atau spirillum. Jadi berbentuk seperti terpilin, rantai terpilin seperti ini. Ya, nah itu pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah flagel dan bentuk selnya. Oke, bagaimana bakteri dapat hidup? Nah, bakteri dapat hidup dengan atau melalui beberapa cara. Di antaranya ada istilahnya aerob. Aerob ini artinya bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada anaerob. Anaerob berarti bakteri yang dapat hidup tanpa ataupun dalam kondisi oksigen yang sedikit. Terdapat dua bagian dari anaerob, yaitu fakultatif dan obligat. Fakultatif artinya bakteri yang dapat hidup baik dengan oksigen ataupun tanpa oksigen. Dan obligat, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Nah, kemudian berdasarkan sumber energi, ada istilahnya autotrof dan heterotrof. Bakteri autotrof, bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan sumber energi dari cahaya matahari, disebutnya fotoautotrof, dan bahan kimia disebutnya kemoautotrof. Dan ada juga yang disebut dengan heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanan sendiri. Sehingga bakteri ini untuk dapat hidup, dia harus bersifat saprofit dan parasit. Saprofit artinya bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. Kelompok ini berperan sebagai dekomposer atau pengurai di alam. Kemudian, sebagai parasit artinya bakteri yang mendapatkan makanannya dari organisme lain yang ditumpanginya. Bakteri parasit umumnya adalah bakteri patogen, yaitu bakteri yang dapat menyebabkan sakit bagi tubuh inangnya. Nah, ini adalah penjelasan dari cara bakteri hidup ya, berdasarkan kebutuhan oksigen dan juga berdasarkan bagaimana cara mendapatkan energinya. Baik, demikian mungkin itu informasi sementara yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di penjelasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.